Sekolah SMA DP atau lebih dikenal dengan Sekolah SMA Swasta Dharma Patra Pangkalan Grandend merupakan salah satu sekolah terfavorit di Kabupaten Langkat, di mana banyak yang diminati terutama di kalangan para remaja yang meranjak dari SMP ke SMA. SMA Swasta Dharma Patra tidak kalah saing dengan SMA lainnya. Dengan akreditasi A yang dimilikinya, SMA Dharma Patra mempunyai siswa dan siswi yang berkompeten, multitalent, dan berprestasi. Adapun keunggulan SMA Dharma Patra berikut ini cuplikannya. Perpustakaan adalah tempat siswa dan siswi Dharma Patra mendapatkan ilmu selain dalam kelas. Banyaknya beraneka ragaman jenis-jenis buku yang terdapat di rak-rak lemari, mulai dari buku pelajaran hingga karangan novel. Salah satu tempat favorit siswa-siswi Dharma Patra adalah terdapatnya rumah pohon dan greenhouse, menjadikan salah satu fasilitas yang disediakan sekolah, tempat yang banyak disenangi siswa-siswi. Rumah pohon juga memiliki kegunaan dan keuntungan bagi siswa-siswi, yaitu jika melakukan atau mengerjakan kerja kelompok, mereka tidak bersusah payah mencari tempat karena rumah pohon dapat membuat mereka merasa nyaman dan tidak kepanasan. Dan jika merasa bosan, mereka selalu pergi ke rumah pohon. Menurut mereka, itu sangat menyenangkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin. Saya dari SMA Dharma Patra Pangkalan Berandan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, di mana saya berasal dari LPTK Universitas Palangkaraya, program studi bimbingan dan konseling, dengan nomor induk mahasiswa 2161 0021 9692. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan pengambilan video layanan bimbingan klasikal, di mana topik yang saya bawakan tentang meningkatkan motivasi belajar. Teknik yang saya gunakan adalah project based learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena telah hadir pada kegiatan kita pada hari ini dalam kegiatan bimbingan klasikal. Oke anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Baik ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak ingin tanya, hari tidak hadir? Oke, hadir semua ya? Baik anak, terima kasih. Oke, baik anak-anak, pada kegiatan kita hari ini Bapak akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal dengan teknik project based learning. Nanti dalam kegiatan ini Bapak akan menampilkan materi PowerPoint mengenai materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Baik anak-anak, tapi setelah kegiatan Bapak menyampaikan materi, nanti kalian akan membuat suatu project. Projectnya itu kalian membuat suatu kesimpulan ataupun secara berkelompok. Nanti kalian akan setelah membuat proyek kelompok nanti, salah satu dari kelompok akan kelompok akan menyampaikan apa isi dari hasil dari diskusi kalian tadi. Bisa? Oke anak-anak, Bapak akan menyampaikan. Tapi sebelum itu kita melakukan ice breaking dulu ya. Kita akan supaya gimana kegiatan kita hari ini agar terlihat ceria, supaya tidak ya bersemangat lah, supaya tambah bersemangat. Oke? Oke. Baiklah, sebelumnya semua ayo berdiri. Ya, kita mulai ya. Sudah semua berdiri. Sudah semua? Oke.
motivasinya cukup apa namanya, menghibur? Oke, jadi istilahnya kita sudah menambah untuk semangat dalam kegiatan pada hari ini. Baiklah anak-anak, setelah kita membagikan studi tadi, Bapak akan menyampaikan materi tentang hari ini, yaitu mengenai motivasi belajar. Baik, tampilan hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai motivasi belajar dengan PowerPoint. Oke, motivasi belajar. Oke, baiklah. Pentingnya motivasi. Jadi, motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, pengertian motivasi yaitu keadaan dalam diri kita, dalam diri individu itu yang mendorong untuk beraktivitas, ya, beraktivitas guna mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar, ini dalam ruang kelas kita ini atau di luar dari kelas belajar, dikenal adanya motivasi belajar, yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Dan motivasi belajar adalah keseluruhan dari penggerak psikis dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Seorang tokoh yang bernama Ferdinand Koch mengatakan bahwa senjata yang paling ampuh di dunia ini adalah jiwa manusia yang terbakar menyala-nyala. Ini adalah ungkapan tentang motivasi. Jadi motivasi dapat mengalahkan ketakutan, kemalasan, dan kelelahan kita. Dan dorongan yang kuat dari dalam diri memunculkan energi untuk terus-menerus berusaha mencapai keberhasilan yang diinginkan. Dan selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada beberapa faktor yang Bapak rangkum pada hari ini. Salah satunya itu adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kemauan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Jadi setelah kita mempelajari faktor-faktor dalam motivasi belajar, di sini ada beberapa tips. Tipsnya itu adalah untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Jadi kalau kalian ingin menambah motivasi belajar, sesuaikan dengan metode yang kalian senangi. Jangan suka dengan metode yang cara belajar lebih berkelompok ataupun secara sambil dengan musik. Dengan cara yang kalian inginkan lah. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar, hari ini ada juga tips dalam meningkatkan motivasi belajar. Ada beberapa tips yang akan jelaskan pada hari ini. Yang pertama, sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Jadi kalian ingin menambah motivasi belajar atau ingin belajar, kalian itu harus sesuaikan dengan metode yang kalian senangi. Misalnya ada memang siswa yang belajar itu suka sambil dengar musik, sambil ngemil, ya kan, banyak cara. Selanjutnya, pasang target pada diri sendiri. Sebuah target penting bagi siswa. Jadi kalau kalian ingin menambah motivasi itu, pasang target kalian dalam belajar untuk apa. Selanjutnya, bergabung di tim belajar online. Apalagi sekarang kita belajar kebanyakan daring ya. Mungkin beberapa ada yang daring, ada yang luring. Tapi kebanyakan sekarang ini belajar daring, apalagi belajar kelompok, tidak bisa rumah-rumah. Jadi alangkah baiknya cari itu tim atau kelompok belajar online. Jadi saling belajar secara online. Sekarang banyak aplikasi, ya kan? Aplikasi yang secara virtual, virtual maya. Selanjutnya gabungkan metode belajar dan atur jam belajar kalian. Sesuaikan jam belajar kalian itu. Misalnya pagi kita belajar, malam itu berapa jam kalian belajar? Apakah setelah makan malam kalian belajar sampai tidur? Jangan begadang. Oke? Beri pengalaman kecil pada diri sendiri, istirahat sejenak. Setelah belajar malam, kalian istirahat sampai pagi, jadi badan kembali segar. Hindari gangguan kecil, jangan malu bertanya. Apabila kalian ada yang tidak kalian ketahui tentang belajar atau materi-materi belajar, kalian tidak usah takut atau malu untuk bertanya. Boleh itu kepada guru, kepada teman, kepada orang tua, kakak atau abang kalian. Dan berteman dengan orang yang senang belajar. Jadi kalian cari teman itu memang betul-betul yang ada
motivasi belajar. Jadi dalam belajar itu meningkat motivasi dari belajar karena teman kalian juga mempunyai motivasi belajar yang sama. Oke. Baiklah anak-anak, setelah Bapak menyampaikan materi tentang motivasi belajar tadi, yang dimulai dengan tentang pengertian motivasi belajar, faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar, dan yang terakhir adalah tips dalam meningkatkan motivasi belajar. Sekarang ada tugas untuk kalian, ada sebuah proyek yang nantinya kita akan membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 kelompok pada kelas ini. 4 kelompok itu nanti akan membuat sebuah kesimpulan ataupun sebuah proyek yang isinya terdiri dari yang faktor-faktor mempengaruhi proses belajar kalian. Selanjutnya tips-tips dalam meningkatkan motivasi belajar kalian. Oke? Jadi nanti kalian berumpukan setiap kelompok nanti akan menjelaskan perwakilannya ke depan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar kalian. Itu kalian satukan. Dan juga tips-tips yang kalian sesuai dengan diri kalian, kemauan kalian ataupun cara belajar kalian. Oke? Baiklah, Bapak akan buat kelompok, mulai kita kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke? Ini kelompok ini kelompok 1, 2, 3, dan yang di ujung bisa nanti bergabung dengan kelompok yang di juga ya. Baiklah anak-anak, mari kita buat kelompok belajar atau kelompok diskusi kita. Oke? Kita buat kelompoknya yang telah Bapak tulis tadi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di
setelah kalian mengerjakan sebuah proyek tadi, membuat sebuah proyek tentang bagaimana itu motivasi belajar, apa itu motivasi belajar, tips-tipsnya dan faktor juga. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan ke depan setiap kelompok satu orang perwakilan untuk menyampaikan yang telah kalian rembukan tadi. Oke, bisa? Kita mulai dari kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke. Silakan kamu presentasikan, kamu sampaikan kepada teman-temanmu apa yang telah kalian rembukan tadi untuk menjadi sebuah proyek dalam tugas yang Bapak berikan. Jadi kami dari satu diskusi dan mengkolaborasi, yaitu motivasi belajar adalah dorongan dari dalam maupun luar yang bertujuan untuk menambah semangat dan mencapai tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu suasana hati. Suasana hati itu contohnya kayak mood kita. Dan yang kedua, lingkungan sekitar. Terus kalau kita mau belajar tuh kan biar lebih enak kita ngeliat lingkungan sekitar. Kalau lingkungan tenang kan belajarnya bisa lebih enak. Yang ketiga, suasana yang tepat. Kita hampir sama kayak lingkungan tadi. Yang keempat, posisi tubuh. Itu atau fit atau enggaknya kita. Terus tips-tips dalam memotivasi belajar. Yang pertama, menghindari gangguan yang dapat mempengaruhi belajar. Contohnya kayak game keseringan tidak bagus. Sering keluar malam. Terus yang kedua, menentukan gaya belajar. Terserah mau belajar kayak gimana. Mau berdiskusi kayak gini atau tidak, mana yang enak. Terus yang ketiga, menyusun waktu belajar. Jadi belajarnya itu harus konsisten. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, pertama. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok silakan. Baiklah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2 yang saya lakukan. Di sini, motivasi belajar adalah dorongan daya penggerak dalam diri sendiri dengan mempengaruhi beberapa faktor di antaranya karena cita-cita yang diinginkan sejak kecil, lingkungan yang mendukung dalam tahap pembelajaran, dan kemauan pada diri sendiri. Adapun tips dalam motivasi belajar yaitu mencari teman yang satu tujuan dengan kita dan menentukan waktu dalam belajar, istirahat yang cukup, mencari suasana belajar yang sesuai dengan kepribadian diri kita sendiri, dan memberikan reward setelah berusaha belajar. Lalu pentingnya motivasi belajar dalam diri kita. Yang pertama, meningkatkan semangat dalam hal yang kita inginkan, meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan self-education dan self-esteem. Sekian hasil dari kami kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Saya akan membacakan hasil dari kelompok 3 tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu metode pembelajaran yang kita inginkan untuk mencapai suatu tujuan. Faktor-faktor pendukung: yang pertama, suasana yang nyaman; yang kedua, memiliki hubungan yang baik antar teman sekelas; yang ketiga, saling bertukar pikiran antara siswa dan guru. Faktor penghambat: yang pertama, metode pembelajaran yang tidak cocok; yang kedua, suasana kelas yang tidak nyaman. Tips agar termotivasi belajar: yang pertama, menerapkan metode merdeka belajar. Yang dimaksud merdeka belajar, siswa bebas mengutarakan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, metode pembelajaran yang diajarkan guru sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, mencari suasana baru. Terima kasih. Oke, sebelum pertama ya. Baik, kelompok 4 silakan. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Motivasi belajar
sesuatu yang membuat seseorang semangat untuk mengerjakan suatu hal atau mencapai sesuatu tujuan. Faktor pendukungnya yaitu terinspirasi dari teman yang pintar. Jadi kita akan juga semangat belajar. Yang kedua, jika guru menjelaskan dengan baik atau mudah dipahami, kita jadi semangat belajarnya. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk sukses. Faktor penghambatnya yaitu banyak bermain HP, salah bergaul, dan kekurangan fasilitas dalam sistem belajar. Tips untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu ikut les, gaya belajar yang nyaman, berteman dengan teman yang pintar, dan juga mencari wawasan dari berbagai hal. Terima kasih. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih telah menyampaikan hasil kelompoknya tadi. Jadi setelah kita melakukan kegiatan tadi, menyampaikan segala mungkin dari pengertian motivasi, segala macam faktor dan juga tips-tips dalam motivasi belajar. Sekarang setelah itu dan sebelumnya kita juga melakukan diskusi kelompok ya, ataupun membuat proyek kelompok, dan isinya itu tentang apa itu motivasi, tips dan teknik-teknik dalam meningkatkan motivasi belajar kalian. Setelah melakukan kegiatan kelompok tadi dan juga menyampaikan hasil kelompok tadi, proyek tadi, apa kesimpulan yang kalian dapat dalam kegiatan bimbing les kali ini tentang motivasi belajar? Boleh, siapa boleh menyampaikan pendapatnya? Pembelajaran yang didapat dari motivasi belajar ini yaitu menjadi tahu apa saja tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar yang baik dan benar dan dapat menerapkannya ke dalam diri sendiri. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Baiklah, anak-anak, mungkin ada yang lain yang menyampaikan kesimpulan pada kegiatan bimbing proyek seminar ini? Bagi saya, motivasi yang saya dapat dari pembelajaran ini, motivasi itu tidak datang dari diri sendiri saja, tapi datang dari lingkungan sekitar. Kita berani untuk public speaking di depan banyaknya orang, memberikan kita pelajaran untuk berani memberikan pendapat ke banyaknya orang. Dengan bertambahnya motivasi belajar, kita dapat memberikan semangat kepada diri sendiri untuk mencapai tujuan. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, baiklah anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan tadi dan juga melakukan penyampaian materi dan juga melakukan proyek dalam kelompok juga, dan terakhir adalah menyimpulkan apa yang menjadi istilahnya kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, terima kasih pada kegiatan hari ini telah melakukan kegiatan bimbing pasikal, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, karena di awal kita berdoa dan di akhir kita juga berdoa. Baik, kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sekali lagi juga terima kasih, dan semoga dalam kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga sebagai motivasi belajar kalian agar menjadi lebih baik lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.